Des. Cakep. Selamat datang di 30 Minutes with Himakom UMS. Hai guys, kembali lagi dengan aku Versa dan aku Chelsea. Oke, jadi hari ini kita mau bahas-bahas lagi tentang ada isu menarik sih. Tapi aku mau nanya dulu. Nanya apa? IPK kamu kemarin berapa nih? Oh, sensitif. Gimana? Tanya apa ini? Ya jawab aja, bagus atau enggak? Ya itu kamu sebatas alhamdulillah lah. Ya standar sih, emang kenapa? Menurutmu skill gimana? Ya itu makanya aku bilang IPK aku segitu alhamdulillah, yang penting kan skillku kan bagus kayak gitu. Soalnya skill aku menurut aku skill itu penting. Tapi menurutku IPK juga sama pentingnya tau. Kayak misalkan kita mau apply ke beasiswa gitu, kita kan butuh minimal IPK buat benar-benar bisa keterima sama beasiswa gitu. Iya, cuman kalau kamu lulus kerja gak ada skillnya, ya buat apa gitu. Tapi IPK ini tuh menunjang kita di pendidikan gitu. Ini sebagai bukti kalau di perkuliahan kita tuh sama bagusnya. Ya gimana ya, semua sudah bagus, cuman aku tim skill sih. Mungkin dari teman-teman juga ada yang anak Ormawa, ada yang tim Ambis, kayak gitu kan pasti debat terus nih. Nah sama kita juga lagi. Bener, ini kita debat. lagi mikirin mana yang bagus sih, IPK sama skill gitu. Nah ya mungkin daripada kita debat terus, Bener. ini kita ada Kita punya tamu spesial. yang bakal kita Nemenin gali opininya nih Bener. tentang lebih mendingan IPK apa Skill. kayak gitu. Gimana kalau kita langsung kenalin aja? Langsung aja. Oke, 1, 2, 3. Mas Raffi. Halo Mas Raffi. Halo, terima kasih diundang ya teman-teman semua. Iya. Gimana Mas Raffi kabarnya Mas? Alhamdulillah ya baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Gimana hari ini Mas? Hujan Hari hari Lancar ini ya? ya lancar tadi kelas sih tadi. Oh, kalau Sabtu kelas Sabtu ya. ada kelas. Ada kelas hari ini juga. Oh, oke, sebelum masuk ke topik, sebelumnya Mas Raffi boleh perkenalan dulu ke teman-teman komunas. Wah, ini harus kenalan nih. Harus, Benar, deket. harus kenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan ya. Ini aku harus sini ya, Raffi ya. Perkenalkan, nama aku Raffi. Aku mahasiswa ilmu komunikasi semester 6. Ya mungkin teman-teman udah kenal ya? Belum ya? Belum sih Mas. Aku sekarang kesibukannya ya nuntang-nuntung sih. Guna-guna gimana nih? Nuntang-nuntung ya, cari pengalaman, cari relasi, cari waktu yang bisa bermanfaat buat orang. Oke. Magang kalian Mas? Ya, kebetulan magang ke 3 bulan sekarang. Oh, oke, daripada kita basa-basi banget nih, kita langsung ngasih pertanyaan ke Mas Raffi aja. Ya terkait yang tadi kita kan debat nih Mas. Kita nggak tahu. Apaan tuh? Ya tadi IPK sama skill ini kayaknya Mas Raffi punya opini buat biasanya Bener. buat kita yang dari tadi nggak selesai sih. Oke, langsung aja tanya aja. Oke, gimana menurut Mas Raffi sendiri, IPK itu tuh sepenting apa sih gitu? Jadi, kalau buat aku sendiri, IPK tuh mungkin kepanjangannya indeks prestasi kumulatif ya. Seperti apa sih IPK? Mungkin kalau di mata instansi universitas bukan dia memberikan nilai dari beberapa matkul, semua matkul ya. Nah, ketika kita ikut matkul atau dalam matkul itu kita mungkin bisa dikatakan kurang berusaha dengan baik ya, itu kan pasti poin kita turun kan, otomatis berpengaruh sama IPK kita. Nah itu mungkin definisi itu dari IPK. Nah kalau menurut aku IPK itu tadi seberapa penting ya? Iya, benar. Menurut aku IPK itu pentingnya itu cuma di kuliah. Oh, Kalau Gimana? aku kalau maksudnya, dia gimana? karena menurut aku juga IPK itu kalau dilihat dari mungkin instansi-instansi dari luar, dari orang-orang agensi atau mungkin teknik lain atau entah pekerjaan lain, itu sebenarnya beberapa yang aku temuin itu mereka nggak memandang IPK sebenarnya. Mereka lebih memandang si anak ini tuh punya pengalaman nggak sih, atau dia tuh lulus tuh nggak bawa apa-apa dari kuliahnya. Jadi menurutku kenapa aku bilang IPK itu pentingnya di kuliah aja. Jadi ya pentingnya buat nilai kita mau itu pun sebesar apa ataupun sekecil apa sih, itu sih.
Terus menurut Mas Radika ini kepintaran seseorang itu bisa dilihat dari IPK apa enggak Mas? Ada. Terus kayak orang ini IPK-nya 4.00, wah berarti fix pinter. Mungkin benar-benar orang ini mikir nih, terus orangnya yang IPK-nya di bawah 3 berarti nggak pintar nih kayak gitu. Sebenarnya menurutku itu hal yang mungkin kalau opiniku sendiri ya, sama saja kan kita memandang orang itu dalam satu sudut pandang aja. Jadi kan entah mungkin beberapa orang di sini mungkin ada IPK-nya yang kurang, tapi dia punya skill yang benar-benar wah gila nih, dari pengalaman dia atau dari CV dia, dari job experience-nya dia itu banyak banget, tapi IPK-nya dia ya nggak begitu baik dan nggak begitu buruk. Jadi menurutku mandang orang dari IPK itu menurutku orang tidak bisa. Berarti kita nggak boleh judgmental ke orangnya IPK-nya jauh di bawah 3 gitu ya Mas? Nggak boleh. Jadi kan kita harus sama-sama respect. Orang tuh pasti ada kekurangannya, ada kelebihan. Mungkin dia di kuliah ini IPK-nya kurang, tapi di luar dia bisa bisa explore sana sini, entah masuk BUMN. Nah itu yang menurutku bisa dipandang, kalau pandang dari satu sudut pandang aja itu nggak baik sih. Jadi lebih baik kita benahi diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain gitu. Kan tetap ya orang-orang pasti terkadang menyebutkan sesuatu orang ini gini spontan. Oh betul ya. Nah terus aja nih Mas, dalam pandangan orang-orang itu tuh IPK itu overrated, kayak terlalu berlebihan banget gak sih? Itu gimana Mas? Jadi mungkin maksudnya overrated itu kayak dipandang wah gue ini harus punya kayak gitu ya. Itu ya lagi ya opiniku ya. Buatku kurang sih kalau selalu memandang satu teman lainnya itu cuma dari IPK-nya aja. Kadang dia di sini bisa jadi mahasiswa kupu-kupu. Dia di sini entah dia mau ikut ormawa atau organisasi lain yang bahkan di sini dia masuk pun cuma ya udah aku kuliah aja di sini. Tapi teman dia di luar bisa jadi pegawai entah di BUMN atau dan sebagainya, bisa nambah pengalaman di luar. Itu malah menurutku aku appreciate banget sama orang itu. Jadi emang nggak boleh dipandang dari IPK doang gitu ya Mas? Iya makanya nanti aku tim skill. Itu gimana cara Mas Raffi nge-balance antara IPK sama skill Mas Raffi? Sebenarnya itu simple banget sih. Dulu aku pernah ikut seminar ya, gimana cara nge-balancing antara kelebihanmu dan kekuranganmu. Sebenarnya satu, cuma time management. Nah, kamu kalau udah punya waktu yang tersusun, maksudnya hari ini aku ngapain, hari ini aku ngapain, hari ini aku ngapain, hari ini aku ngapain, nah itu udah enak banget. Misalnya aku aja, aku kuliah itu cuma 3 hari. Aku kuliah di hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, otomatis kan Senin sama Jumat sama Sabtu sama Minggu itu aku libur. Nah, aku cari tuh kayak pengalaman kemarin, entah mau ikut jadi kru event atau mau jadi freelance, videographer, fotografer. Nah itu kita harus susun dulu. Nah misal di hari Senin kita open book jam 7 ataupun jam 9. Nah kita jam 9 itu udah mulai. Nah ketika kita udah mulai itu kita harus tahu misalnya kapan kita selesai ngerjain kerjaan ini. Misalnya selesai jam 4 sore. Nah kita setelah jam 4 sore itu kita spend waktu setelah jam 4 itu buat entah belajar buat besoknya atau misal ada mata kuliah yang belum kita rangkum, kita bisa ngerangkum di situ. Nah untuk dari itu kan dari hari liburnya, ketika kita misalnya aku Selasa, Rabu, Kamis ya, kuliahnya di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kita nyusun waktu dulu, kayak kita nyusun jadwal. Misal di Selasa pagi kita jam 7, kita jam berapa. Nah setelah itu kita ada kelas lagi habis zuhur. Nah setelah itu kita ada kelas habis asar. Nah itu kan mungkin sampai jam ke 13 ya kalau nggak salah ya, maksimal ya. Nah setelah jam
ke-13 itu kita entah mau dipakai buat nyambi fotografer kalau bisa, ataupun kita mau prepare tenaga kita buat matkul besok itu juga bisa. Jadi kita harus yang namanya isi-isi waktu kita. Jangan sampai kita boros waktu. Kalau udah kerja seharian terus kita mau kerja lagi, nah itu menurutku kalau bisa kita selisin waktu buat kita istirahat. Jadi kita kalau bisa ya belajar intinya seimbang ya Mas antara berdiri sendiri sama membangun skill kita gitu. Oke, terus di zaman sekarang ini menurut Mas Rafif ada nggak sih skill yang wajib banget dimiliki oleh mahasiswa? Skill yang wajib banget dimiliki sama mahasiswa. Dan kipernya ada 2 menit aja ya. Nah, nggak aman sih Mas. Awan Mas. Kamu tahu Sebenarnya skill itu kan banyak banget ya. Kalau aku dulu kebetulan awal waktu masuk kuliah itu aku baru pengen yang namanya editing. Kalau dari aku, tapi sebenarnya ada satu skill yang mungkin buat namanya. Nah kayak proses di sini kan, pastinya pasti keren kan. Sambil kita nyimak sambil kita. Jadi skill yang paling utama menurutku itu public speaking. Gimana cara kita ngobrol dengan audiens, bisa apa yang kita katakan itu bisa disampaikan oleh audiens yang dengerin kita. Sesimpel itu sih. Itu kalau skill mungkin menurutku skill utama ya yang diperlukan Utama ya. Kan misalnya kalian masuk kuliah awal-awal pasti kan ada yang namanya kayak coba-coba ya MC. Misalnya juga presentasi sering Mas. Ya pasti kan kalian di kuliah kan presentasi, dan juga kalian disuruh kayak kamu sendiri nah kalau kamu maju kuliah tapi belum bisa sendiri kan takutnya malah kalian maju itu malah wah gugup. Iya benar. Kalian pasti sini kan sebenarnya gugup ya. Apa sama juga. Apa gugup? Oke, jalan. Santai aja. Terus selanjutnya ada nggak sih Mas korelasi antara IPK sama skill? Kan kita tadi bahas kayak IPK yaudah A, skill B gitu. Nah tapi tuh ada nggak sih hubungan antara IPK sama skill ini? Sebenarnya kalau bicara tentang IPK ini kan lebih ke mahasiswa ya. Maksudnya kita kan sebagai mahasiswa komunikasi ya, kita juga ada matkul sinematografi, terus public speaking, ada mungkin yang ambil broadcast, ada komunikasi dengan dan lain-lain, atau kita ada matkul besok. Kalian semester berapa sih? Baru Aku 2. semester 2. Oh semester 2, berarti Iya. belum ambil desain grafis. Nah karena kalian ada matkul desain grafis, gimana itu kayaknya? Korelasinya gitu Mas? Berarti hubungannya ya? Iya. Misal nih, ketika kalian ini kan belum ngambil kan? Belum ngambil dari entah desain grafis, sinematografi, atau dan sebagainya. Nah, ketika kalian udah memahami itu sebelum kalian pada waktunya, tapi kalian udah paham banget, jadi ketika kalian sudah saatnya itu kalian udah ready banget gitu. Misal nih, kalian semester 2, kalian cari pengalaman tentang job seeker tentang desain grafis. Kalian cari pengalaman tentang ke kalian atau tanya ke teman-teman kalian yang kerja di grafis. Ketika itu sebelum saatnya kalian sudah bisa, kalian pas sudah wah itu tuh jadi gampang banget. Jadi itu kita udah satu langkah start lebih dahulu gitu ya. Menunjang otomatis kan pasti menunjang IPK kita Benar. juga. Mencuri waktu juga. Ya mencuri waktu itu. Iya. Oke, terus menurut Mas Rafif, mana yang lebih berpengaruh di dunia kerja itu IPK atau skill? Kan pandangannya juga pasti ada skill ada IPK gitu. Oke. Kalau menurut aku pribadi ya, Iya, benar. sebenarnya dari atau dan lain sebagainya, sebenarnya mungkin beberapa aja. Mereka bukan dikatakan tidak, tapi mungkin belum terlalu ya memandang yang namanya IPK. Jadi mereka itu lebih memandang anak ini tuh ketika dia lulus, dia udah cari pengalaman apa aja, dia selama di kuliah ini sudah eksplor apa aja. Nah, makanya yang tadi aku ngomongin kayak pengalaman itu penting banget. Jadi buat sanggung kita ketika udah lulus, kita tahu apa kita harus kemana. Jadi sudah terkerucut gitu loh.
Misalnya dari awal kita semester awal kita belajar desain grafis. Nah, kita otomatis cari pekerjaan setelah lulus nanti, cari yang misalnya editornya desain grafik. Nah, kita udah gampang banget di situ. Nah, otomatis kan kita sudah punya sangunya tuh, pengalaman kita atau life skill kita tuh kayak kita udah pengalaman, kita udah pernah buat ini, buat ini, buat ini, buat itu. Nah, itu dipandang sama perusahaan atau anak buah, jadi kayak anak ini udah bisa dan udah berpengalaman di bidang ini. Jadi nanti enak banget gitu buat ngambil orang-orang yang sudah berpengalaman dibandingkan orang-orang yang mungkin belum begitu banyak pengalamannya. Ya soalnya kan kalau punya tinggi juga pengalaman ininya pasti belum tentu gitu. Iya. Terus selanjutnya nih Mas, lingkungan itu tuh berpengaruh nggak sama IPK dan skill? Overall, aku bisa mengatakan tidak, dikarenakan tergantung dari orangnya itu sendiri. Ketika dia mempunyai niatan buat misal nih, dia punya tujuan, aku ketika kuliah harus dapat pengalaman, harus dapat ini. Walaupun ada lingkungan yang entah itu kurang atau mungkin sekarang Gen-Z zaman sekarang toksik ya. Iya, pertemanannya. Toksik. Kalau dia bisa kekeh sama pendiriannya, itu cuma toksiknya itu kecil. Yang penting pengalaman itu bisa kita dapat, tujuan itu bisa kita capai. Intinya fokus aja nggak sih Iya, sama fokus. goals kita yang udah kita buat gitu. Jadi kalau misalnya kita udah netepin goals kita, apapun yang ada di sekitar kita mau menghalangin kita atau mau itu pasti nggak akan bisa nyentuh kita juga ya Mas. Jadi ya kita tuh harus punya namanya pendirian sih. Jadi kalau misalnya memang kita mau tujuan ini ya udah, kalau bisa ke ini, walaupun secara realita roda terus bergerak dan nggak harus gini, kadang-kadang ada yang gini, ada yang Iya, juga ini. Nah, terus ada nggak sih tips dari Mas Rafif nih? Misalkan Mas Rafif udah benar-benar fokus nih sama satu aja nih, terus tiba-tiba tuh kayak ada aja yang mau halangin Mas Rafif gitu, itu gimana tipsnya Mas? Biar kita nggak terdistract gitu. Oke. Mungkin kalau dari aku sendiri itu tipsnya itu jangan dari lawan aja. Misal nih, jadi contohnya kayak ada lingkungan yang jelek ya, yang kurang maksudnya. Misal nih, tujuanku di sini tuh mau cari pengalaman tentang public speaking atau apa. Nah, aku tahu lingkungan itu jelek atau mungkin kurang ya. Ya udah, kalau sebisa mungkin kamu di lingkungan itu ya udah ngomongnya itu aja. Jadi jangan kamu bawa pengalamanmu tuh di situ. Jadi anggap aja itu buat have fun aja ketika kamu di lingkungan itu. Orang mau ngomong ina itu atau dan lain sebagainya udah cukup lah dari telinga aja, nggak usah diperhatiin. Jadi cukup sekedar gitu, dan itu aja sih. Kalau nggak baik berarti lalang, terus yang baik berarti disimpan kayak gitu. Bener. Terus Mas, IPK dan skill itu bisa jadi faktor kesuksesan karir di masa depan nggak? Atau ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kesuksesan kita di masa depan? Pasti yang mempengaruhi kesuksesan kita itu yang paling utama orang tua. Kalau insya Allah ada ridho dari orang tua, pasti jalan kita insya Allah mulus. Ya, intinya doa lah ya, kita doa dari orang tua. Tekad juga sih, maksudnya kita juga harus punya tekad, tujuan, walaupun ada rintangan juga, kita udah punya tujuan dan punya tekad, itu gampang banget kita ngelaluinnya. Walaupun nggak segampang yang aku omongin ya. Iya benar. Kan tadi Mas Rafif kan bilang mau fokus ke editing sama public speaking nih. Tapi misalkan di tengah jalan ya tiba-tiba kayak bosan ngejalaninnya gitu. Tapi prosesnya tuh belum 100%, itu gimana Mas? Nah, makanya aku bilang tadi sebisa mungkin kita boleh tuh cari pengalaman. Dan ketika kita misalnya nih, editing terus. Nah kita misal cari yang nggak editing, misal nih kita dalam organisasi nih, kan biar kita breakdown kan, status kita breakdown terus minta aja kita misalnya ngerumas. Dulu kalau aku organisasi selinganku adalah ngerumas, karena ya biar kamu tambah relasi ataupun gitu.
Oh, oke, berarti selanjutnya nih Mas, kalau misalkan IPK tinggi bisa didapat dari rajin ngerjain tugas dan lain-lainnya, tapi kalau skill kan nggak mungkin diajarin ya sama dosennya langsung. Nah, selama kuliah di UMS, gimana nih cara Mas Raffi buat ngasah skill yang ada di diri sendiri? Dulu jujur aku itu masa sirkus sendiri itu aneh ya. Mungkin ada beberapa teman-temanku yang bisa misalnya entah bisa ataupun video ini bisa aku minta belajar ke dia. Banyak fun fact, aku belajar editing ataupun semacamnya itu aku dari tutorial YouTube. Jadi itu mandiri. Aku mandiri, benar-benar. Otodidak. Iya. Jadi ya aku cuma ngeliat YouTube terus aku implementasikan ke entah After Effects, entah ke aplikasi editing lainnya. Jadi aku coba sendiri tuh. Nah, ketika udah coba sendiri, ketika udah bisa, itu udah gampang banget buat nguasain semuanya itu. Itu kan tadi kan Mas Raffi itu kan otodidak ya. Terus kadang kan ada orang yang nggak bisa otodidak nih Mas, itu ada tipsnya nggak Mas? Kayak misalkan belajar bareng teman atau misalkan ambil kursus, tapi kan kalau kursus agaknya gimana gitu karena kita harus ngeluarin duit kan. Itu ada tipsnya nggak Mas? Sebenarnya ya kebiasaan sih. Sebenarnya balik lagi ke kemauan. Kalau dia benar-benar niat, pasti apapun rintangannya itu gampang banget dilalui. Misal nih, kadang-kadang orang itu ada keterbatasannya. Mungkin yang aku lihat orang-orang sekarang itu dia mau bikin aplikasi editing, mau belajar editing, tapi dari laptopnya itu kurang mampu. Nah, balik lagi, kalau misal dia niat, dia bakal kalau sebisa mungkin manfaatin apa yang bisa dalam device itu. Jadi menurutku kata-kata terbatas itu bisa dikatakan kesinggungan dan enggak. Kalau orang itu udah niat, pasti semua jalan dia ambil aja. Cari dilalui yang baik tujuannya tercapai. Ini tujuannya tercapai. Jadi ya, oke, pokoknya ketika aku ambil ini, aku cuma begini ya. Mungkin aku lihat, misalnya dia pinjem laptopnya temennya buat belajar bisa. Dulu sebenarnya aku itu karena aku mulai pegang kamera itu SMA. Aku pinjem kameranya temanku buat caranya gimana nggak diajarin. Intinya jangan pesimis dulu kasih. Iya, jangan pesimis dulu. Kalau udah pesimis itu kayak wah apa-apa mau ngerjain itu susah dan pasti udah males. Iya. Bosan lagi ya kayak gitu. Soalnya kan yang juga mempengaruhi banget soalnya. Males, sampai gini-gini pertimbangannya banyak kayak gitu. Nah, berkaitan sama tips ini tadi Mas, masih mau minta tips lagi ya? Boleh. Oke, buat ningkatin IPK atau skill itu keduanya gimana Mas? Sebenarnya tips buat ningkatin IPK sama skill ya? Tentunya. Sebenarnya ya kadang itu kita ada di posisi tidak seimbang. Kita terlalu fokus sama IPK kita, tapi kita lupa sama skill kita. Nah, itu kadang yang bisa jadi permasalahan sama diri kita sendiri. Nah, maka dari itu kalau bisa sebisa mungkin kita tuh harus seimbang. Nah, tipsnya itu sebisa mungkin misal nih IPK kan contohnya di matkul ya, kata kuliah kalian. Misal kalian sehabis matkul itu kalau bisa mungkin resume apa yang telah diomongin sama dosen kalian. Misal dia habis mata kuliah A, kalian nggak paham nih, deketin aja teman-teman kalian yang pintar. Kalau udah kalian belajar sama teman yang pintar. Kalau udah kalian deketin dan itu enak banget. Kalian mau tanya, deketin itu bukan berarti manfaatin ya atau deketin ya. Kalau buat life skill itu sendiri, sebenarnya tips dari aku sendiri itu kalau bisa kalian cari pengalaman udah cukup di lingkup kuliah aja. Kalau bisa kalian keluar, entah kalian mau ikut agensi A, agensi B, ataupun kalian mau magang, it's okay. Apa lebih baik kalian cari pengalaman yang di luar lingkup kuliah. Jadi kan kita udah ngobrol banyak
banget nih Mas Raffi, kita udah ngasih banyak pertanyaan, terus kita juga udah dapat info dan ilmu dari Mas Raffi sehingga kita nggak debat-debat lagi gitu kan. Ternyata hasilnya kita harus dua-duanya. Dua-duanya gitu kan. Nah kita punya permainan nih Mas. Apa? Permainannya tuh dua. Penting swing bukan? Bukan. Nanti, Itu nanti aja setelah ini ya Mas. Nah, Beneran ya? bener. Jadi ada dua pilihan gitu. Nah Mas Raffi ini harus milih salah satu dari. Kalau ini semuanya ya? Gak boleh. Nggak boleh, soalnya kan permainan. Jadi, tapi harus kalian sama penjelasannya. Benar, sama penjelasannya. Jadi kita nggak pikir, apa sih kok milih yang ini kayak gitu. Perbincangan publik nanti. Oke. Nah ini masih seputar tadi ya, apa tentang skill juga. Tapi ada nyeleneh juga gitu. Apa? Oke kita lanjut aja Oke, gitu. silakan. Yang pertama itu Mas Rafif ini prefer ke fotografi atau videografi? Kalau aku ya, aku lebih ke videografi karena kan lebih bermomen aja sih videografi daripada fotografi. Kan kalau fotografi tadi kan ada one foto satu ya, tapi kadang orang juga melihatnya tuh satu foto tuh bisa menjadi kayak maksud kayak bulan. Tapi menurutku videografi itu kan gabungan dari beberapa foto frame, itu lebih banyak mengandung momen juga. Kita itu pilih videografi. Oke, terus mungkin habis dari foto, video, apa sih? Kita butuh makan Kita sih. butuh makan. Bubur. Bubur, ya. Nah di sini terkait seni yang paling masuk ke sini itu diaduk apa gak jadi Mas? Ini kan kayak tahu lah mbak sini. Oke, tanya gimana? Oke, jawab dulu dong Mas. Kita kan penasaran. Aku lebih suka dari itu. Kenapa? Psikopat Mas. Lebih suka dari kan gini, pada dasarnya ya. Ya. Kamu kan ketika lihat tukang bubur nih ya, teori bubur nanti nih. Dari bubur. Kamu kalau beli bubur kan maksudnya bubur kan, dia kasih bumbunya dulu, bumbu kacang, bumbu ayamnya atau dan sebagainya. Nah itu, kamu kalau makan terus nggak bawa lagi, itu gimana nyampurnya? Tapi kan tetap rasa Mas. Ada kuahnya dan kuahnya tuh kebikin. Lah kalau dia nasinya di samping-samping doang, kan nggak kerasa. Kan ngambil nasi terus sama lauknya juga gitu. Kelihatan ya kalau dia juga ya. Kita kan bisa makan nasi yang ya buburnya sama topping ini sama topping ini lebih terasa puas. Loh, puas lagi kalau digabung tuh toppingnya. Langsung jadi satu. Heeh. Nah, kan tadi udah ngomongin bubur dan makan nih. Enaknya tuh kalau makan tuh sambil ngelakuin sesuatu gitu, sambil nonton gitu. Enaknya tuh nonton online atau langsung ke bioskop gitu. Jadi aku tanya kalian lebih nontonnya tuh apa online di rumah apa di bioskop? Kita kan tergantung Mas Rafif sih. Oh kalian mau ikut aku? Iya. Iya. Sih jangan ngerti. Bisa nanti. Kita tonton aja. Aku lebih daripada keluar. Kalau kemarin kita butuh effort yang the next aja. Oh enggak. Lanjut aja nggak apa-apa. Apa namanya lebih nggak effort banget kalau keluar kita keluar harus tangan kan atau kalau Di sini baru bikin semua kan. Oke, terus aja. Oke, ini kan mungkin tadi nonton itu salah satu hiburan kita ekspresi. Cuman kan hiburan itu ada juga yang versi alam. Nah, Mas Rafif ini lebih suka liburannya atau liburannya itu ke pantai atau ke gunung gitu. aku bisa tidur. Kita suka tidur. Enggak, sebenarnya aku lebih suka ke pantai sih. Kenapa? Pantai kan temennya Rocky dulu enggak. Kamu Itu teman cewek kenapa? cantik gitu. Yes. Bener. Enggak sih, soalnya di pantai itu kan lebih ada pemandangan-pemandangan ya. Pemandangannya oke. Ya kan? Oh mbak, jangan mikir negatif. Ya, Oh gitu. Jadi kan ya kegunungan kita bisa mengetahui dari mana itu atau lebih next lagi nih Lebih pertanyaan. air. Nah kan tadi kita udah mau ngobrolin liburan kemana gitu ya Mas. Terus udah selesai nih liburannya, kita harus kelas gitu. Nah kelasnya tuh enakan yang offline atau yang online nih? Aduh, Kayak kalau kelas. kalian mau jawab itu? Thank you guys. Aduh, telan gitu. Sebenarnya aku lebih suka offline sih. Soalnya kan kalau kita kelas offline itu kan jarang banget guys. Walaupun ada beberapa dosen yang kayak
komunikasi saja daripada kalian bilang nggak apa-apa berlisensi juga. Kalau kan juga penjelasannya belum masuk ya. Tentu kan sudah dapat materi ini masuk. Terus kita lanjut yang ini agak ini apa namanya? Masih termasuk di dalam kelas gitu, tentang kelas juga. Iya benar. Soalnya kan kita itu tugas ini juga pasti kita ngerjainnya nggak selalu individu, pasti juga ada tugas kelompok. Nah itu lebih pilih yang kelompok atau individu mas? Kalau aku pilih yang kelompok, karena kan kalau kelompok itu kan bebannya dibagi gitu. Kalau individu itu kan kayak ya semua dikerjain sendiri, walaupun kadang kalau individu itu tugasnya itu kan dikit ya, nggak sebanyak kelompok. Lanjut di mas, ini udah keluar topik ya. Mending wifi gratis atau makan gratis? Nggak sih mas? Udah nggak sih. Gimana kalau keduanya? Aku mending aku tanya kalian. Aku tadi pertanyaan kalian tuh belum aku jawab belum. Oh, Ya iya. belum kalian jawab belum. Tanya apa mas? Kalian lebih pilih Jangan kosong. nomor Kita ya, nggak pasti nomor Ini bisa. absen. Aku lebih apa lebih tugas tugas kelompok atau individu? Kelompok. Semuanya dari kelompok. Ya. Terus ya wifi. Oh iya wifi. Nah kalian nanya ini kelompok. Kalau wifi lebih suka wifi gratis. Kenapa apa makan nggak penting? Kamu ngajak aku nggak punya kuota. Iya makanya itu. Oh, benar berarti. Makanya itu maksudnya makan penting nggak? Iya semuanya penting udah next ya. Enggak, makan Banget lebih penting daripada next. Itu soalnya banyak next-nextnya juga. Lapar kayaknya ya. Oke, lanjut. Tadi kan tugasnya enaknya kelompok. Oke, terus kalau ngerjain tugas itu lebih amannya, nyamannya itu mengerjain deadline atau yang jauh deadline gitu. Kalau aku lebih suka icil dulu sih. Jadi tujuh hari kita misalnya dari Jumat kita udah investigasi, kita ngerjain di misal hari Minggu Jumat itu selesai, walaupun tapi kadang kalau males ya. Ya, itu Kalian pasti juga punya males kan? benar pernah. Pasti pak males kan kenapa deh? Tergantung juga tugas ini. Misalnya kalian saya berat ya. Tapi pernah mas sampai telat deadline kayak gitu? Pernah aku. Pernah. Waduh, tidak jauh-jauh hari itu berarti. Iya, aku pernah kok. Amin 2 menit. Amin 2 menit. Amin 2 menit. Enggak H ya. Hanya itu bukan hari ya. Iya. Hour lah ya. Oke, lanjut nih. Ini menentukan Mas Rafif nih extrovert apa introvert gitu. Kelihatan sih. Kelihatan apanya? Masnya kelihatan. Enggak. Oke, kaget soalnya. Bentar. Sebenarnya introvert tuh kan banyak banget. Maksudnya introvert dia misalnya nih, aku ketika di sini tuh sebenarnya aku kelihatannya tuh extrovert. Tapi kalau aku di rumah tuh introvert banget. Sampai kadang ada ya orang dulu kayak seminggu tuh gak keluar kamar kan ada. Sampai seminggu? Ya nggak tahu sih. Oke, berarti pilihannya ini Mas. Kalau libur tuh mending di rumah aja tidur atau mending jalan-jalan? Aku kalau libur ya kalau bisa keluar. Kan kalau di rumah tuh sebenarnya tuh aku juga Numpang tidur. Iya, jarang sih maksudnya di rumah kayak ketemu siapa. Kirain malah milih gitu masalahnya nanti buat nonton aja mager effortnya katanya gede. Bener. Apalagi keluar gitu. Kan nonton nggak perlu di rumah. Maksudnya di tempat. Oh, pantes tadi pilihnya wifi gratis buat nonton di luar. Nah, gitu. tempat ngopi, nah gitu. Wah. Oke. Oke, mungkin abis ini kita perlu closing statement sih. Balik lagi sama topik yang tadi nih Mas, tentang IPK versus skill gitu. Nah, terus menurut Mas Rafif nih, gimana caranya biar IPK dan skill bisa seimbang gitu? Coba kasih tips buat teman-teman komunitas. Ini lagi opini gue ya. Jadi kita harus ngomongin yang namanya time management. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sebenarnya orang kan ada pepatah anjing pantau apa ya? Pangkaya. Kan sebenarnya
kita ulet sih lebih tepatnya. Misal kita ada tugas dan lain sebagainya, itu kan kita harus menentukan dari kayak ini aku harus kerja di mana biar jadi kayak ada skala prioritasnya. Misal nih ini yang paling penting, ini ya udah kita kerjain dulu, udah diduluin dulu. Nah ini yang mungkin nggak begitu bisa setelah itu yang dan juga harus seimbang ya tadi aku yang ngomongin ya. Kalau kita jangan sampai satu sama lain itu satu sama juga. Jadi kalau bisa mungkin cari pengalaman yang banyak dari dosen. Jangan deketin dosen tuh yang dalam kita dia tanya matkul gitu ya. Gitu sih. Oke, kan tadi kita udah ngasih banyak pertanyaan nih Mas, terus udah Mas Afif juga udah ngasih ilmu sama info-info ke teman-teman komunitas. Bahkan kita yang di sini sebagai MC pun kayak merasa dapat ilmu juga dari Mas Afif. Yang tadi kita berdebat malah jadi punya jawaban gitu Mas. Nah, kita udah di penghujung acara, mau bilang ada nggak closing statement dari Mas Afif? Closing statement? Iya. Closing statement sebenarnya simpel aja sih. Ya boleh. Simpel aja sih. Sebenarnya closing statement dari aku buat teman-teman yang mungkin baru di masa bingung antara aku harus dahuluin antara IPK atau Muslimika. Kalau menurutku, kalau kalian punya bakat di luar sana yang memang nggak bisa kalian dapetin di sini, sebisa mungkin kalau aku itu cari datengin. Itu menurutku karena yang namanya kesempatan ya, opportunities ya. Jadi kayak udah kalian mau dahuluin life skill kalian itu it's okay, tapi jangan lupa kalian tuh punya tujuan di sini. Kalian dari awal di sini buat kuliah, ya udah kalian duluin kuliahnya. Jadi jangan sampai kalian tuh ngelakuin hal sesuatu tuh lupa sama tujuan awal kalian. Oke, berarti buat teman-teman juga yang masih berdebat ya kita tadi yang ada tim Versa, yang tim Chelsea, mungkin berarti kesimpulannya dari Mas Rafif sendiri adalah dari opininya kita perlu seimbang di keduanya. Oke, jadi IPK juga harus oke, tapi skillnya juga oke. Nah, udah selesai nih dari pertanyaan terus ngobrol-ngobrolnya juga. Makasih banget buat Mas Raffi yang udah bersedia jadi guest star di podcast kali ini gitu. Terus juga terima kasih buat teman-teman komunitas yang udah nonton dari awal sampai akhir, dengerin apa yang dikasih sama Mas Raffi. Semoga apa yang dikasih Mas Raffi hari ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang lagi kebingungan juga. Dan sekali lagi aku Versa dan aku Chelsea mewakili seluruh kru juga mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan. Dan di sini buat teman-teman juga aku nggak lupa lagi buat ngingetin buat terus pantau kita di podcast kita ini. Teman-teman juga bisa selalu cek update terkini dari Himakom, yaitu dengan follow akun sosial media kita. Ada Instagram, ada X dan juga ada TikTok, yaitu dengan bisa dicari @himakom_UMS. Dan juga jangan lupa YouTube dan juga Spotify-nya. Nah, YouTube-nya ini adalah Himakom UMS dan di Spotify-nya ada 30 minutes. Nah, oke, mungkin kita tutup ya pakai apa? Pantun nggak? Pantun lagi lah, kan awalnya pakai pantun. Nggak usah. Oh yaudah. Pantun ya, pantun ya. Apa ada bantunya tuh? Boleh di-spill dulu. Boleh, cuman syaratnya nanti Mas Afif bilang cakep gitu. Tapi gimana yang ngomongin? Oke, langsung aja ya. Mungkin pantunnya kayak gini nih, bilang cakep ya Mas, semangat dong. Susah ya. Oke, istri Ken Arok bernama Ken Dedes. Cakep. Makasih Mas. Jangan lupa dengerin 30 Minutes with Himakom UMS.